Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pada dasarnya metodologi sejarah ini selalu terkait dengan epistemologinya, itu filsafat ilmunya, yaitu filsafat sejarah kritis atau filsafat sejarah analitis. Nah, mengapa filsafat sejarah kritis? Jadi filsafat sejarah kritis pada dasarnya dilandasi oleh pemikiran bahwa hal ini tentu saja terkait langsung dengan langkah metode sejarah. Jadi filsafat sejarah spekulatif, analisis atau kritis ya, ini memang terkait dengan metode sejarahnya. Jadi di atas ada filsafat sejarah kritis, di bawah ada langkah kritik dalam metode sejarah. Jadi memang pemikiran sejarawan ketika menerapkan metodologi, yaitu dalam bentuk metode sejarah, maka filsafat sejarah kritis itu melandasi kerja sejarawan terutama dalam hal melakukan kritik sumber atau kritik data sejarah. Nah, jadi apa yang dilakukan dalam bentuk kritik dalam metode ini dibicarakan dengan mendalam, terutama dalam hal filsafat sejarah kritis. Jadi salah satu keilmuan itu adalah kritisnya itu. Jadi ada selalu kritik, ada selalu tinjauan mengenai ketepatan dan juga mengenai kredibilitas. Nah, pada dasarnya filsafat sejarah kritis itu disebut juga sebagai filsafat sejarah analitis. Nah, mengapa analitis? Ya, karena nanti dalam kelanjutannya, terutama dalam hal melakukan interpretasi, maka sejarawan akan melanjutkan terhadap fakta sejarah, ya, terutama untuk melakukan analitis ya terhadap fakta-fakta sejarah. Nah, jadi filsafat sejarah analitis ini juga akan terkait erat dengan penerapan metode sejarah. Jadi cara berpikirnya, landasan berpikirnya, kemudian ada penerapannya. Nah, jadi filsafat sejarah kritis dan juga filsafat sejarah analitis ini merupakan filsafat yang bersifat a posteriori. Jadi a posteriori ini adalah selalu berkaitan dengan data sejarah atau berkaitan dengan sumber sejarah. Nah, jadi filsafat sejarah kritis atau filsafat sejarah analitis ini selalu berkaitan dengan data. Data adalah merupakan bentuk dari pengalaman manusia. Nah, pengalaman manusia itu akan ditinggalkan sebagai jejak sejarah dalam bentuk dokumen-dokumen, ya, kemudian perilaku berpola, dan juga benda-benda buatan dan ciptaan manusia yang disebut sebagai artefak. Nah, jadi di sini ya peninggalan manusia ini nanti akan tercermin di dalam 3 bentuk fakta, yaitu fakta yang berupa gagasan-gagasan, ya, pikiran-pikiran manusia, nilai-nilai, norma-norma, etika-etika, juga
tentang adat istiadat. Nah, sehingga fakta sejarah dalam bentuk pikiran yang disebut sebagai mentifact ini memang merupakan fakta yang mendasari munculnya dua fakta yang lain. Jadi orang berpikir menghasilkan aturan atau pola perilaku. Jadi pola perilaku, tindakan manusia itu diatur oleh pola perilaku yang disepakati, dan kemudian dari mereka berinteraksi dan bertransaksi antar manusia, maka lahirlah artefak. Jadi dari kata mentifact, socifact, dan artifact. Jadi pola perilaku itu sociofact itu dilandasi oleh mentifact. Mentifact melandasi sociofact menghasilkan artifact. Nah, itu adalah pemikiran yang bisa diketengahkan mengenai terutama dalam penelitian sejarah, terutama melakukan analisis ya, yaitu ketika sejarawan menginterpretasikan fakta-fakta yang sudah diperoleh dalam penelitian itu. Jadi sejarawan mendapatkan data sejarah, kemudian diteruskan dengan melakukan interpretasi. Jadi interpretasi yang pertama-tama adalah melakukan analisis terhadap fakta itu. Artinya sejarawan harus mengurai, harus bisa menjelaskan, harus bisa memahami ya. Jadi tingkatannya harus bisa ya katakanlah menguasai secara detail ya fakta-fakta sejarah itu. Nah, sehingga kemudian fakta-fakta itu bisa disimpulkan, terutama analisisnya, nah sehingga menjadi sintesis. Nah, filsafat sejarah kritis atau filsafat sejarah analisis, jadi ini sebenarnya merupakan kawasan teori-teori yang memberikan bekal terutama dalam hal menjalankan atau mempraktekkan metode sejarah. Nah, oleh karena itu filsafat sejarah kritis atau filsafat sejarah analisis itu harus mengetengahkan ya kenyataan bahwa sejarah pada dasarnya berkedudukan sebagai ilmu. Jadi mempunyai kemandirian sebagai ilmu. Terus yang kedua, sejarawan memang harus melakukan rekonstruksi sejarah berdasarkan data sejarah dan juga fakta sejarah. Nah, selanjutnya karena berdasarkan data sejarah, maka data sejarah itu harus dilakukan atau diberlakukan kritik, baik itu kritik ekstern maupun kritik intern. Nah, sehingga kemudian dari data sejarah akan diperoleh fakta sejarah. Jadi fakta sejarah ini sifatnya objektif. Nah, sedangkan interpretasi sejarawan itu bersifat subjektif. Ya, jadi di sini nanti ada titik temu antara objektivitas dan subjektivitas ya di dalam ilmu sejarah. Nah, sehingga keterkaitan atau ketergabungan antara fakta sejarah dan interpretasi itulah yang kemudian disebut sebagai karya historiografi. Nah, tentu saja historiografi ini akan diperjelas dengan bercampurnya teori-teori ya. Jadi hakikatnya
teori-teori sejarah yang merupakan sumbangan dari ilmu-ilmu lain atau ilmu-ilmu bantu, itu akan bisa melakukan penjelasan sejarah. Nah, sehingga itulah yang dikatakan sebagai pendekatan. Jadi pendekatan itu adalah penjelasan sejarah berdasarkan keberadaan ilmu-ilmu bantu terhadap ilmu sejarah. Nah, sehingga nanti dari ilmu-ilmu bantu itu akan memunculkan karya historiografi yang mungkin berbeda-beda berdasarkan kacamata dari ilmu-ilmu bantu itu. Nah, sehingga kemudian kita akan menemukan banyak karya historiografi yang dilihat dari kacamata sejarah tematis. Jadi ini sesuai dengan ilmu bantunya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.